Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan uji validitas dan reliabilitas dalam program SPSS. Sebelum lanjut ke dalam program, saya akan menjelaskan tujuan dari uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas bertujuan untuk mengetahui kevalidan angket kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari responden. Data yang baik dijadikan instrumen penelitian adalah data yang valid. Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui tingkat konsisten angket kuesioner yang digunakan peneliti, sehingga angket kuesioner tersebut dapat diandalkan. Meskipun penelitian dilakukan berulang kali, dengan angket kuesioner yang sama dengan waktu yang berbeda. Uji reliabilitas dilakukan setelah item soal pada kuesioner dinyatakan valid. Jadi, apabila telah dilakukan uji validitas dan dinyatakan valid, maka dilanjutkan dengan uji reliabilitas. Angket kuesioner peneliti dikatakan baik dan berkualitas apabila sudah terbukti dan valid reliabilitasnya. Lanjut saja ke dalam program, saya akan menjelaskan bagaimana caranya melakukan uji validitas dengan program SPSS. Di sini kita mempunyai 9 kuesioner, variabel 1, variabel 2 dan sampai 9. Kemudian variabel 10 merupakan jumlah total dari setiap variabel. Untuk memasukkan data pada setiap kuesioner itu dapat dimasukkan pada data view bagian SPSS. Kemudian pada bagian variabel view itu digunakan untuk menamai kolom atau variabel. Misalkan variabel 1 atau kolom 1 dinamakan P1, variabel 2 dinamakan P2, variabel 3 dinamakan P3, variabel 4 dinamakan P4, variabel 5 dinamakan P5, variabel 6 dinamakan P6, variabel 7 dinamakan P7, variabel 8 dinamakan P8, variabel 9 dinamakan P9, dan jumlah total dari keseluruhan kuesioner itu dinamakan jumlah total. Di sini ada bagian tipe data. Berhubung data yang kita gunakan adalah numerik, maka di sini terterang numerik, sedangkan bagian desimal ini merupakan data kita apakah berjenis desimal apa tidak. Kebetulan pada uji kali ini data kita berjenis enggak desimal, berarti kita kosongkan bagian desimalnya. Untuk melanjutkan dengan uji validitas, itu dapat menekan analyze, correlate, dan bivariate. Masukkan semua variabel dari P1 sampai P9, kemudian juga masukkan variabel totalnya dengan cara menekan pada bagian toolbar bivariate atau tabel bivariate correlates. Tekan P1, kemudian masukkan pada tabel variabel atau kolom variabel, masukkan P2, P3, dan seterusnya. Kemudian klik OK, maka akan muncul output correlation. Setelah munculnya output correlation, maka dilanjutkan uji setiap nilai R hitung yang didapat pada kolom skor total atau jumlah total
apakah skor total itu signifikan? Caranya adalah membandingkan skor total dengan nilai airtable. Tingkat signifikan yang digunakan pada uji ini adalah alfa sama dengan 5% atau 0,05. Kemudian dasar keputusannya adalah apabila R hitung atau nilai koefisien korelasi, di sini dinamakan Pearson correlation, lebih kecil dari R table, maka data dinyatakan valid. Karena data berjumlah 30, maka R table yang kita gunakan adalah sebesar 0,36. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pada jumlah total bagian dari kuesioner P1 itu data valid karena R hitung lebih besar dari R tabel. Begitu pula dengan seterusnya. Kemudian dilanjutkan dengan uji reliabilitas, dapat dilakukan dengan cara menekan analyze, kemudian scale, reliability analysis. Masukkan dari variabel dari P1 sampai P9, sisakan dari variabel jumlah total. Cara menentukannya juga sama, yaitu dengan menekan bagian P2, dimasukkan, dengan menyisakan variabel jumlah total. Kemudian klik OK, maka akan muncul tabel all variable case processing summary atau ringkasan dari processing dan reliability statistik. Selanjutnya kita gunakan cara membaca reliability statistik atau tingkat keputusan. Kita gunakan tingkat signifikan alfa sama dengan 5%. Kemudian keputusannya yaitu apabila R hitung atau alfa lebih besar dari R table, maka dinyatakan reliable atau konsisten. Apabila R hitung lebih kecil dari R table, maka tidak reliable. Karena R table telah kita ketahui bahwa data berjumlah 30, maka R table-nya adalah 0,36. Dari hasil reliability statistik didapat dengan nilai 0,709, yang artinya R hitung lebih besar dari R table, maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner tersebut reliable atau konsisten. Sekian saja dari penjelasan melakukan uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan SPSS.